rapat kerja nasional PJK Indonesia. Tadi saya berada di gedung Hotel Yusro yang ada di Jombang. Kali ini agenda pertama adalah dualitas agama yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Sudah menjadi sebuah ciri khas dari organisasi PJK Indonesia bahwasanya dualitas agama pasti diadakan di setiap event-event yang dilaksanakan, mengandung makna bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika sangat-sangatlah perlu diwujudkan, mengingat akhir-akhir ini sudah banyak disintegrasi terkait tentang toleransi antar umat beragama. PJK Indonesia di sini mempelopori terjadinya sebuah sinkronisasi kemanusiaan di dalam sebuah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Romo Wisnu Sugiman. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam dari Rahayu Satu Dumadi. Rahayu. Dari agamawan Katolik. Yang terhormat Romo Yai Mokhtar Mukti bersama Ibu dan bersama Mas Budi, dan juga para hadirin sekalian yang kami hormati dan yang berdiri di sini, semuanya kami hormati. Perkenankanlah kami akan melantunkan sebuah permohonan atau doa lintas agama. Yang pertama adalah kami adalah orang Indonesia asli yang beragama Katolik. Untuk itu, mari bersama-sama sebelum kita doakan, kami harapkan untuk hening sejenak, kita tujukan pikiran, perasaan, dan sebagainya kami tujukan kepada Allah yang Maha Kuasa, agar pada hari ini betul-betul kita berdoa, beliau yang mendengarkan dan memberikan berkat itu. Saat ini kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini tiada ucapan yang bisa kami sampaikan, hanya rasa syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini tanggal 31 Mei 2025 adalah momentum besar untuk memohon kepada hadirat Tuhan. Kami adalah orang yang sangat berdosa, orang yang sangat mempunyai kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan bernegara berbangsa. Namun demikian ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan oleh panitia persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggal keimanan dan kemanusiaan ikut berdoa memohon yang utama dan pertama kesehatan Romo Yai Mokhtar bersama Ibu dan Mas Begi dan saudara-saudara sekalian, mulai DPP, DPD, DPC serta kepada saudara-saudara persaudaraan setia yang dibina seorang Yai, yaitu Romo Yai Mokhtar. Perkenankanlah ya Tuhan, para saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Di tempat ini adalah tempat yang sakral untuk membicarakan bangsa dan negara, untuk bisa meraih suatu kebersamaan kedamaian dunia, untuk menyongsong hari keemasan tahun 2030 yang akan datang. Oleh karena ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama saudara-saudara seiman seperjuangan ini, bukan abal-abal, tetapi betul-betul berdoa agar jalannya acara Rakernas tahun 2025 itu berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang gemilang, hasil yang betul-betul Tuhan rencanakan. Rencana saya tidak sama dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, semoga rancangan-rancangan yang sudah untuk berikan kepada kami bersama
saudara-saudara yang ada di Rakernas ini dari segala penjuru betul-betul satu tekad, satu misi, satu tujuan untuk perdamaian dunia. Itulah saya yang bisa kami sampaikan dan akan saya patukan dengan doa-doa yang sudah kami diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni pada orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami masukkan dalam percobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Bunda Maria adalah Bunda Allah sejati. Engkau adalah sebagai penyampai doa-doa umatmu. Kami Beselusukan adalah salah satu umat untuk berdoa. Mudah-mudahan doa-doa yang sudah kami haturkan pada Bapa, Bundalah yang supaya penghantar kami, sehingga semuanya akan berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan sampai waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, sakum mati. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan doa menurut agama ini, perkenanlah kami menyampaikan salam organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, sekali lagi, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya kami akan menyampaikan salam keagamaan yang pertama kepada saudara yang beragama Islam. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha yang sudah disepakati, yaitu kalau tidak salah tanggal 6 Juni 2025. Semoga sukses dan membawa perdamaian. Kepada saudaraku yang beragama Nasrani, saya sampaikan salam. Kepada saudaraku yang beragama Buddha, saya sampaikan namo buddhaya. Kepada saudaraku yang beragama Konghucu ya, saya sampaikan salam kebajikan. Kepada saudaraku dari aliran kebatinan dan juga kejawen, saya sampaikan rahayu. Om Marik Namastu Namo Siddha. Ya yang widi, atas anugerahmu lindungilah hamba di dalam menjalankan Rakernas ini. Semoga mendapatkan sidakarya atau sukses sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh panitia dan pengurus. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dianugerahi keselamatan. Om Anupadrah Kratau Yantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari semua penjuru. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk di persada ini dianugerahi kebahagiaan lahir dan batin. Om Marik Namastu Namo Siddha.
Barku dewasa dimahi Diyoyona Prajodayan Asato Masatkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Meteorma Martamgamaya Om Gana Paramato Amgurya Gana Tatva Parayana Gana Pranata Labanam Sukagana Namastute Om Sri Ganapati Namah Om Sri Krishnaya Namah Om Gom Ganapati Namah Om Saraswati Namah Om Siddhirastu Tatvastu Astu Om Dirgayu Astu Sukasriya Dharma Santana Wardisya Santuto Sabta Wardaya Om Gam Kaum Ken Ganapati Namah Om Rahayu Rahayu Sahayu Sarwayu Kesama Swama Mahadewa Sarwa Prani Hitankara Mamuja Sarwa Papedya Walaya Swasada Siwa Papua Bapa Karmaham Papatma Bapa Sambhava Trahimam Pundari Kaksa Sabahya Yandara Suci Om Awik Namastu Om Brahma Pranam Brahma Awir Brahmano Brahmanautam Brahma Evatena Gantavyam Brahma Karma Samadina Aham Vaisvanarubhutva Pranina Kea Asritaha Pranam Prana Samayutta Pasami Aham Caturvidam Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sahun Mati. Mari kita hadirkan sukacita di dalam hati. Kita teguhkan kembali niat dan motivasi untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti rapat kerja nasional persaudaraan cinta tanah air Indonesia. Semoga dengan niat dan motivasi yang telah kita miliki menjadi bekal Allah kebajikan, sehingga rapat ini terberkahi dengan segala kemudahan dalam aktivitas, terberkahi dengan segala kesuksesan dalam segala keputusan untuk kepentingan kita bersama. Bahwa dosa manggala nyerakan dosa padiwata Sapa Buddha Sapa Dhamma Sapa Sangganu Bhawenna Sada Soti Bhawantu Te Sadu Sadu Sadu. Terima kasih. Salam kebajikan mitik temudien hanya dengan kebajikan Tuhan berkenan. You
Kehadiran Yen Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Konce dan para seni dipermuliakanlah. Pada hari ini kami berkumpul bersama di hotel yang mewah ini dalam rangka Rakernas PCTA Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk sekaligus jalan keluar, sehingga kami dalam pertemuan ini membawa berkah rahmat dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik di dalam bermasyarakat, bernegara maupun berhubungan dengan internasional. Kami yakin bahwa kami semua adalah orang-orang yang berkebajikan, berkumpul di sini untuk membahas kebajikan, maka Dialah akan memberikan roh kebajikan itu kepada kami semua, sehingga apa yang kami rencanakan baik di dalam membangun piramid yang akan kita bangun nanti bisa berjalan dengan lancar, dan program-program yang dijalankan oleh PCTA Indonesia ini bisa memberikan dampak kepada keumatan, kemanusiaan, bahkan terhadap pemerintah maupun apapun. Demikianlah Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya dengan bimbingan-Nya kami semua akan mengikuti jalan kebajikan. Sancai Bitek Tongkian. Salam berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam selamat sejahtera, Rahayu, Rahayu ingkang samya pinanggih, mugia Rahayu saku dumadi. Kanthi gumolonging raos kanthi semeneng penggalih, monggo kula dherekaken samya hening sementi. Kanthi haluhuraken asmanipun Gusti Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Wasirsa, sarta Allah yang Maha raos puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka, ingkang tansah paring pamanyoman, kanugrahan saha kebagaswarasan dhumateng kita sedaya. Aku panuwun ingkang tanpa pepindhan katur dhumateng panjenenganipun Panuntun Agung
ingkang tansah paring tuntunan dumateng para kawulanipun hanjo dhateng kautaman saha budi pekerti luhur kanthi memayu-hayuning diri saha memayu-hayuning bala. Kita ngaturaken sedaya kalepatanipun para kadang keluarga agung PCTA Indonesia saha keluarga dalam masyarakat sakimontenipun lan boten badhe ngambani malih kalepatan ingkang sami. Ngaturaken sedaya kalepatanipun para leluhur bangsa Indonesia ingkang sampun mundur dhateng alam kelanggengan. Ngaturaken sedaya para roh arwahipun pejuang bangsa inggih pejuang kamardikan, pejuang kamanusan, pejuang budi luhur inggih para pahlawan revolusi. Mugi kasampurnaaken badan wadah ingkang asal saking sarining bumi kalpura dhateng Bantala, badan wadah ingkang asal saking angin kalpur dhateng Maruta, ingkang asal saking toya kalpur dhateng Tirta, ingkang asal saking geni kalpur dhateng Damono. Kanturna yang suci pun para leluhur sowan dhateng Yang Maha Kuwasa kapanaken dhateng papan panggenan ingkang mulya. Hawit saking kagunganipun Gusti ingkang kalih jagat inggih Tuhan Yang Maha Esa. Sarta pikantuk berkah pangestu saking para rawuh sedaya. Duh Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, dinten menika para kadang peserta PCTA badhe nderek rakernas. Mugi saged kalampang kanthi sae boten manggih rubeda setunggal punapa. Ini bener saking panggudo saha pangalucana jinaketna dhateng katentreman. Rahayu ingkang samya pinanggih. Mugi rahayu saputu ati. Semoga semua makhluk berbahagia. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah pula segala dosa para pemimpin kami, ampunilah pula seluruh bangsa Indonesia dari segala kesalahannya. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, limpahkanlah berkah-Mu kepada seluruh bangsa Indonesia agar
supaya bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan berkah rahmat yang agung, dapat menikmati Indonesia dengan sesungguhnya, dapat memiliki Indonesia dengan sebenar-benarnya, dan dapat menikmati Indonesia ini sampai dengan anak cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah kami semua bangsa Indonesia, dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini, masih tetap berharap menjadi bangsa Indonesia yang selalu bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Semoga ya Allah, harapan kami sebagai bangsa yang lemah ini kehadapan-Mu untuk memohon agar supaya limpahkan seluruh permohonan kami untuk bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan sampai Indonesia tercerai-berai, jangan sampai Indonesia ini akan menjadi daerah atau tempat yang tidak menyenangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, benang emas yang telah mengikat jiwa kami, yang mempunyai satu tujuan yang sama, mengharapkan Indonesia ini menjadi negara yang gemah limpah lojinawi, sebagaimana janji-Mu di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma zidna wala tanqusna, Allahumma akrimna wala tuhinna, Allahumma atina wala tukarrimna, Allahumma asyirna wala tuasyir alaina, Allahumma ardina wardo ana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil husnul khatimah, Allahumma khtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mohon izin. Acara selanjutnya akan masuk Sang Dewan Pemerakarsa, Sang Pemerakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Indonesia, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Subhanallah, sekaligus juga Mursyid Tarekat Siddiqiyah, sekaligus juga sang pendiri pesantren Jati Indonesia Merajut Perjalanan Santan. Sebentar lagi diiringi dengan gamelan Jawa, salah satu juga khas menjadi salah satu bentuk dalam rangka organisasi persaudaraan cinta Indonesia ini di dalam melestarikan sebuah adat dan budaya yang ada di Nusantara ini, sehingga
sehingga dengan segala apa yang ada, dengan berbagai perbedaan yang ada, baik dari segi aspek apapun, perbedaan suku, agama, adat dan budaya, sekaligus juga adat, ini menjadi sebuah pelestarian yang selama ini oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mustafa Muti telah selalu dilestarikan dan selalu beliau uri-uri kalau bahasa Jawa, agar supaya, karena ini merupakan salah satu jati diri bangsa Indonesia, jangan sampai dengan sesuatu hal yang terjadi putra putri bangsa Indonesia lupa dengan segala yang ada terkait khususnya gamelan. Dari kali Bengkulu, oh Bengkulu. Siap, selalu ketemunya di tempat darat, nanti online biasanya. Monggo, ngapunten. Monggo, Mas. Iya. Monggo. Menunggu beliau sampai Merakarsa masuk ke dalam ruangan diiringi dengan gamelan, dan juga dari adat Jawa, berpakaian Jawa. Memang identitas tempat yang dipakai ini juga dengan temanya adalah tema Jawa, makanya menggunakan gamelan. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan sehat selalu untuk bisa memimpin kita semua supaya menjadi putra putri bangsa Indonesia yang betul-betul bersyukur. Al-Mukarramah Ibu Nyai Sofwatul Ummah Sang Pemrakarsa, organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, di acara Rakernas organisasi persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Dari Dewan Penyantun Romo Pinandita Salam Raharjo dari Hindu, Romo Wisnu Sugiman dari Katolik, paring asmo puniki saya kuda saking FPFJ saking sini pun Bopo Nyoman ini Pak Hartana, Ketua Umum PKI Indonesia. Ibu, nah ini Ibu Salam Raharjo, Ibu Antip panggil sini pun Ibu JKPHS Indonesia Raya, panggil sini pun. Sambil menunggu beliau untuk melanjutkan pada sesi acara berikutnya. Gedung ini sangat bersejarah karena dahulu organisasi Pecinta Indonesia seminar yang dilaksanakan pun juga dilaksanakan di tempat ini pada tahun 2010. Hadirin yang Setelah berbahagia, melaksanakan untuk memasuki rangkaian acara berikutnya, seminar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dilanjutkan mengiringi cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Sumpah Jati Diri Bangsa. Kepada para tugas kami persilakan.
petugas-petugas yang disiapkan untuk memandu jalannya acara ini. Ibu dari mana, Bu? Dari Makassar, Makassar. Sulawesi Selatan. Oh gitu. Yang satunya Dari Makassar, Makassar juga. Bokuanas. Sudah banyak tahu. Sebelah sana ada banyak Bapak Ibu hadirin veteran yang dimohon diundang. untuk berdiri. Arjun memperangkat iya mas ya. Operatornya apa? Belum sambung sama Arjun, Masih mengkonekkan belum ngangkat ya, nggak ngangkat. alatnya untuk melakukan acara yang biasanya dilakukan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa dan Ada juga yang sama operator. masih ada sedikit kendala kesalahan teknis terkait konektivitas audionya masih sedikit terganggu. Ada kesalahan ini datang dari berbagai lintas, ada lintas organisasi, juga ada lintas agama. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangga
mengheningkan cipta. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita hening sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia serta pahlawan perjuangan pergerakan Indonesia yang telah dengan rela sepenuh hati berjuang dengan jiwa, raga, dan hartanya demi cintanya kepada bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan berkat, rahmat, dan ampunan di alam baka, serta beliau layak diterima di sisinya. Dan kita sebagai penerus dengan cipta, saya berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. Dasar Negara Republik Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas kita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sumpah Jati Diri Bangsa. Sumpah Jati Diri Bangsa. Kami, warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Bapak Ibu hadirin dimohon duduk kembali. Kepada para tugas kembali ke tempat. Ketemu darat si Facebook terus. Monggo kersane mboten ngantuk. Monggo didahar. Acara seremonial pembacaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Bangsa sudah selesai, dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Pada hari ini yang hadir di dalam gedung Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk memasuki acara berikutnya adalah santunan. Dan untuk nama-nama yang kami panggil, kursi sediakan sudah penuh, bahkan di belakang ada yang masih tempat kosong atau ada tempat dipakai untuk alasnya seadanya. Yang ketiga Ayunda Vindi. Selanjutnya yaitu acara santunan menjadi sebuah ciri khas
Limia, dari kemudian Ade Evelyn, acara kemudian kegiatan Mas gereja Indonesia yang Gibran senantiasa Satrio, pasti akan ada namanya kemudian Mas Hafid Maulana, kemudian Dinda, dan yang terakhir Mas MH. Dan dimohon dengan hormat Katur Dumateng Al-Mukarramah Ibunya Isofatul Ummah, dilanjut Ketua Umum Jamiyah Kausaran Putri Hajar Rosidiyah Ibu Pujiati, kemudian Romo Wisnu Sugiman, Bante Nyanasila Romo Salam Raharjo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Bapak I. Dewanyuman S. Hartana, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Bapak Ismu Samsudin, Dewan Pertimbangan Bapak Tasrikul Adil Aziz, Bapak Bupati Jombang yang mewakili Bapak Camat Peterongan Bapak Muhammad Erik Aril SSTD MM, kemudian dari Forum Komunikasi Masyarakat Jombang Bapak Didik Tondo Susilo. Kami mohon nama yang kami sebut untuk menyampaikan sambutan. Bapak Ibu hadirin peserta Rakernas yang berbahagia, untuk memasuki acara berikutnya pitutur luhur dari Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia
yang dijiwai manuvernya keimanan dan kemanusiaan. Dan kami mohon dengan hormat Kantor Dumateng Romo Kiai Muhammad Dr. Mukti berkenan membuka Rakernas Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dilaksanakan pada hari ini. Dumateng Romo Kiai Muhammad Dr. Mukti Sang Pemrakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dengan segala hormat kami haturkan. Selaku generasi bangsa sesungguhnya harusnya patut memberikan atau mengambil motivasi dari beliau Bapak Kiai, bahwasanya beliau dahulu ada Jenderal Sudirman, yang mana Jenderal Sudirman menjadi sang komando peperangan di atas tandu. Begitu pula dengan beliau sang Kiai Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mustafa Mukti, meskipun beliau usianya sudah begitu di atas rata-rata, namun beliau menyatakan jiwanya tetap muda. Itu salah satu inspirasi bagi kita putra bangsa Indonesia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat dengan segala keadaan yang kita miliki, baik dari segi apapun, kesehatan dan sebagainya. Beliau selaku motivator bagi kita seluruh penggiat jati diri bangsa Indonesia, pecinta tanah Indonesia Raya di dalam mewujudkan cinta tanah Indonesia, cinta yang sejati. Menunggu beliau untuk melaksanakan pembukaan Rakernas yang akan diacarakan oleh PCT Indonesia diawali pada hari ini 31 Mei dan besok 1 Juni 2004, sekaligus begitu berluhur kebangsaan dari beliau yang selama ini selalu menggelorakan cinta tanah Indonesia kepada seluruh putra putri bangsa Indonesia, khususnya kepada seluruh pengurus dan anggota PCT Indonesia yang ada dimanapun berada, baik secara offline ataupun secara online. Kita simak dan kita ambil mutiara-mutiara hikmah kebangsaan dari beliau bersama.
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kapasitas saya di sini sebagai Makassar organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalan dan kemanusiaan. Sejak dahulu Makassar ini mempunyai panca harapan. Harapan pertama, organisasi kita ini menjadi organisasi yang bermanfaat. Manfaat bagi tanah air kita, manfaat bagi bangsa kita, manfaat negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu satu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, organisasi kita ini supaya menjadi organisasi fakta bicara. Harapan yang ketiga, organisasi kita ini supaya menjadi organisasi yang menghormati perbedaan. Harapan yang keempat, organisasi kita ini supaya menjadi
organisasi rendah diri. Harapan yang kelima, organisasi kita ini supaya menjadi organisasi yang lestari, bukan organisasi sesaat, tapi organisasi yang lestari sampai menjangkau generasi yang akan datang. 5 itulah sejak dahulu menjadi harapan pemarkasan. Sumber pancaharapan tersebut dari jiwanya dan badannya organisasi itu sendiri. Jiwanya organisasi itu manunggalkan dan kemanusiaan. Dari sila 1, sila 2 menjadi jiwanya organisasi itu. Ada tubuhnya organisasi kita ini bersumber dari sila keempat, sila 3, sila 4, sila 5. Pada hakikatnya pancaharapan itu adalah juga dari Pancasila itu sendiri. Satu contoh, dua tahun yang lalu saya mengunjungi Candi Borobudur, diikuti sekitar 300 murid Torekot Sidikiyah. Maksud saya mengunjungi Candi Borobudur itu mendidik kepada murid-murid kita sendiri.
Setelah itu disampaikan kepada petugas Candi Borobudur. Kemudian dipersiapkan kainnya. Setelah rombongan saya datang juga, disarankan supaya melalui jalan khusus, bukan jalan yang umum. Tidak semua pengunjung diperbolehkan melalui jalan khusus. Saya jawab terima kasih. Setelah saya melalui jalan khusus, saya tanyakan, ini jalan apa? Namanya. Jawabannya guide-nya, ini jalan Kenari. Jalan Kenari. Saya paham, jalan harus mestinya yang dilalui. Kenari Kesatuan Negara Republik Indonesia. Jalan Kenari, karena kanan kiri itu ditanami pohon kenari. Wah, jadi negara kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara persatuan Republik Indonesia. Kalau negara persatuan itu satu negara, tapi unsur satunya dari luar dirinya. Tapi kalau negara kesatuan, satunya itu bersumber dari dirinya sendiri. Setelah saya masuk lokasi Borobudur, apa Bapak Kiai tidak naik ke Candi Borobudur? Tidak, cukup di Pekalongan saja. Kemudian saya diantar, saya tertarik ada sebuah pohon besar. Saya berhenti foto di bawahnya pohon itu. Saya tanya, pohon apa ini yang menarik perhatian saya? Pohon Budi. Asalnya yang memakai sedih itu sang pendeta dari Thailand. Dengan jalan kaki membawa pohon Budi. Dan saya paham warga walaupun saya tidak bilang harus mari di pengertian
yang luhur. Semua murid-murid harus mempunyai budi pekerti yang luhur. Setelah saya melalui berfoto di bawahnya konti, saya teruskan. Saya penting minta difoto di depannya batu besar, warnanya hitam. Di permohonan itu tertulis dengan tinta emas nama 28 negara. Saya tanya, kok 28 tertulis di batu besar ini? Jawabannya 28 negara itu yang menjadi anggota UNESCO. Mengapa kok tertulis ini? Semuanya itu nyumbang biaya untuk perbaikan Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur itu dirusak oleh orang, diledakkan oleh orang. Bagi saya ini jelas yang merusak ini orang-orang yang tidak mempunyai kebanggaan, rasa kebanggaan nasional. Maksud saya supaya murid-murid tahu, inilah orang yang keras kepala, keras hati, seperti batu ini. Hal yang membahayakan negara untuk memperbaiki saja biaya 22 negara itu yang resmi, belum sumbangan yang lainnya. Ini tadi contoh. Karena tidak mempunyai budi pekerti yang luhur, keras hati, lebih keras dari batu. Bukan rendah hati. Ini
biayanya. Maka harapan saya itu menjadi organisasi yang rendah hati, bukan organisasi yang memaksakan kerjanya keras. Berapa tahun selesai? 1 tahun. Dalam pengawasan UNESCO. Akibat perbuatannya, orang yang tidak mempunyai rasa kebanggaan nasional itu bahaya. Alhamdulillah baru-baru ini ada Presiden Prancis mengunjungi tadi Borobudur. Mengapa Presiden Prancis mengunjungi Borobudur? Saya paham kantor UNESCO pusat dunia ini ada di Prancis. Kantor pusatnya ada di Prancis. Dunia saja mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa di Indonesia ada salah satu bangunan termasuk keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Mengapa sebagian kecil orang Indonesia kok tidak mempunyai kebanggaan rasa nasional? Seluruh dunia ini mengingatkan waktu saya mengunjungi berita dari orang-orang yang tidak mengerti tokoh ulama tasawuf dengan muridnya mengunjungi Candi Borobudur. Mengapa tidak mengunjungi makom-makom keramat waliullah? Saya jawab, orang luar yang tidak mengerti apa yang dari visi saya tidak perlu ikut-ikut. Lana akmaluna walakum akmalku, bagi kamu kerja kelar menurut keyakinan. Bagi saya menurut keyakinan saya.
waktu itu saya yakin 300 murid yang mengikuti sekitar itu apakah paham, apakah tidak, apa yang saya lakukan itu terserah. Terserah, tanggapkan atau tidak. Semoga harapan saya, panjang harapan ini, dan juga bersumber dari nama organisasi itu sendiri, pada hakikatnya dari Pancasila itu Allah meridhoi, Allah mengkabulkan, menjadi organisasi yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak ada artinya. Menjadi organisasi yang menghormati perbedaan. Perbedaan jangan dipandang permusuhan. Hormat menghormati, harga menghargai, tolong menolong, ingat mengingatkan. Harapan saya supaya menjadi organisasi fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta, bukan bicara karena hanya pencitraan saja. Kalau rasa cinta karena yang ikhlas, bukan karena ini karena itu, bukan topengan, tapi yang ikhlas. Kita dianugerahi oleh Yang Maha Penyayang dan Pengasih ini tak bisa terhitung banyaknya. Tanah air yang luas, bentuknya bagus, kekayaannya lengkap, dan dianugerahi oleh bangsa Indonesia ini, bangsa yang majemuk, dan dianugerahi dua organisasi yang bagus, organisasi negara kita yang bagus. Iklimnya bagus, kekayaannya bagus, bentuk negaranya bagus, semua ini harus menjadi kebanggaan nasional. Lima harapan itulah yang saya
saya sampaikan di sini itu harapan kita semuanya. Waktu ulang tahun di Taman Mini dihadiri pejabat-pejabat termasuk Ketua MPR. Saya sampaikan di sana, kewajiban kita ini meningkatkan martabat Taman Mini Indonesia Indah. Ini harus ditingkatkan menjadi Taman Raya Indonesia Indah Jaya. Anies setuju. Banyak pengunjung waktu itu di taman. Dan waktu ulang tahun di Purwokerto, saya masih ingat itu. Saya singkat itu sudah sumber dasar tujuan menjadi satu. Lagi waktu seminar di Gedung Asia Afrika, mestinya sumber pembicara dari Bandung dan dari Jakarta, tapi tidak datang. Jadi terpaksa saya sendirian bicara tunggal. Dari situ saya sampaikan Asia Afrika ini pada tahun 1955. 1910 menghasilkan pedoman 10 dasar sila Bandung yang hadir 50 negara. Alhamdulillah setelah itu negara-negara, kalau tidak salah ada 30 negara bebas merdeka. Memang sesuatu harus proses. Jadi termasuk harapan saya ini mudah-mudahan diperkenankan oleh Yang Maha Kuasa. 5 harapan. Itu saja.
saja sambutan saya bagi pemangkasan organisasi. Dan selanjutnya Munas ini saya buka atas berkat rahmat Allah. Membuka rakernas ya, rakernas. Mudah-mudahan rakernas ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di bidangnya masing-masing. Sekarang saya buka rakernas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Yasin. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat rakernas organisasi persaudaraan cinta tanah air yang dijual Madura Ipan dan kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rakernas pada tahun 2025 dari Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang Jiwa Manunggalnya Keimanan dan Kemanusiaan telah dibuka oleh beliau dengan harapan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itu untuk bangsa dan negara. Salah satu menjadi ciri khas organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia ini yang mana selalu dan selalu untuk Indonesia Raya. Beliau menyampaikan bahwanya untuk meningkatkan Taman Mini Indonesia Indah menjadi Taman Raya Indonesia Jaya. Selanjutnya kita mengikuti acara berikutnya dengan rangkaian agak gamelan seperti yang sana dan sepertinya agak santai atau ringan, mungkin ada sesuatu hal yang kami belum tahu protapnya ya. Kita ikuti saja. Di sana lagi ada acara gamelan. Terima kasih yang menghadirkan Tumanten Romo Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, sang pemrakarsa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, yang telah memberikan pitutur luhur dan berkenan membuka doa pembuka Rakernas. Sekali lagi kami berikan terima kasih. Dan selanjutnya kami mohon
Barisan Pemrakarsa dengan didampingi Al-Mukarramah Ibunya Sufatul Ummah langsung menuju ke ruang pertama dan hanya didampingi oleh Dewan Penyatu dan Dewan Pertimbangan yang telah ditunjuk oleh panitia. Untuk yang lainnya tetap duduk dan mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Dan semoga pitutur yang disampaikan oleh Sang Pemrakarsa kita bisa mengaktualisasikan, bisa mewujudkan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang disampaikan oleh beliau, yaitu 5 panca. Semoga terwujud. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengikuti acara selanjutnya adalah Mars PJTA Indonesia, dilanjut himne PJTA Indonesia. Operator Mas Hari ini dalam rangka pembukaan rapat kerja nasional atau Rakernas PJTA Indonesia tahun 2025 tanggal 31 Mei. sekali lagi dukungan adalah Mars PJTA Indonesia dan himne PJTA Indonesia yang sesuai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Selanjutnya nanti media akan kami sampaikan secara offline. Terima kasih.